Di antara polemik yang selalu terjadi di Indonesia berkenaan masalah penetapan dan penentuan awal serta akhir bulan. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana dan Rasulullah SAW telah sangat gamblang menjelaskannya kepada kita sekalian. Dan ijma telah terjadi pada 3 generasi pertama Islam. Dan ijma tidak akan terjadi kecuali berdasarkan dalil. Karena Nabi SAW beliau bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Sehingga ijma atau konsensus ulama pada setiap generasi dari umat ini tidak akan terjadi kecuali berdasarkan dalil. Andaikan sebuah ijma itu terjadi hanya pada satu generasi saja, maka itu sudah menjadi argumen bagi generasi berikutnya untuk mengikutinya, dan generasi berikutnya tidak boleh menyelisihi ijma yang telah terjadi pada generasi sebelumnya. Andaikan ijma terjadi pada satu generasi. Sedangkan perkara ru'yah itu ijma'nya di 3 generasi pertama Islam. 3 generasi terbaik umat Islam telah ijma. Nabi SAW beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Saumlah kamu karena melihatnya dan berbukalah kamu karena melihatnya, dan jikalau mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban atau bulan yang lainnya 30 menjadi 30 hari. Jadi sederhana, bisa kelihatan bulan kita berbuka atau saum, ya. Ketika kemudian tidak kelihatan berarti kita menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Nabi SAW beliau bersabda, as-saumu yauma yasumun nas. Saum itu di saat manusia saum, wal fitru yauma yuftirun nas, dan berbuka itu di saat manusia berbuka, wadduha yauma yudhahun nas, dan hari Idul Adha itu di saat manusia Idul Adha. Artinya jangan orang lain belum Idul Adha antum sudah Idul Adha. Itu artinya jangan lebaran ketika orang belum lebaran, jangan saum ketika orang belum saum. Lantas ini merupakan domainnya siapa? Domainnya ada pada pemerintah, bukan ormas, bukan ijtihad perorangan. Terlebih saya katakan ijma. Antum tahu bagaimana ancaman menyelisih ijma? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa ulama yang pertama kali mengatakan bahwa dalil itu ada yang dinamakan ijma? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang pertama kali mengatakan dalil itu Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Imam Syafi'i ditanya apa dalilnya? Ada dalil ijma. Imam Syafi'i mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Petunjuk Rasulullah jelas dalam masalah ini. Jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Berarti menyelisih apa? Ijma. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa nuslihi jahannam. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi permasalahannya menurut saya itu bukan hanya masalah fikih, tapi di sana ada masalah yang lebih serius daripada sekedar masalah ini ru'yah atau hisab. Yang menjadi masalah utama di sana ada penyelisihan terhadap ijma. Ada sekarang sebagian orang kemudian mengatakan, kan kita saum itu karena kita saum Arafah, karena jamaah haji wukuf di Arafah. Toib jamaah haji wukuf di Arafah itu karena apa? Karena tanggal 9 Zulhijjahnya. Maka karena jamaah haji saum wukufnya mereka karena 9 Zulhijjahnya, kita saumnya juga karena tanggal 9 Zulhijjahnya, bukan karena wukufnya jamaah haji di sana. Karena kalau kita mengikuti saum atas dasar wukufnya jamaah haji di sana, kasihan orang Papua Nugini atau orang Merauke di sana tidak akan ada saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena jamaah haji baru mau mulai wukuf, setelah zuhur mereka sudah maghrib. Betul nggak? Kalau seandainya kita saumnya karena mengikuti jamaah haji di sana, karena mereka wukuf kita saum, maka orang di Papua sana, terutama di Papua bagian paling timur, katakan di Merauke, orang di Mekah belum zuhur mereka sudah maghrib. Orang di New Zealand sana, di Fiji, di kepulauan Mikronesia ya, itu tidak akan bisa melaksanakan saum Arafah karena jamaah haji belum wukuf, mereka sudah maghrib.
Oleh sebab itu, dikembalikan kepada waktu masing-masing. Ada sebagian orang ngotot juga. Pokoknya kita ngikutin Mekah, ngikutin Saudi, katanya gitu. Ya, kita katakan dubes Saudi aja di sini ngikutinnya waktu Indonesia. Dubesnya Saudi ngikutin Indonesia, kok antum ngikutin Arab? Kita berbeda, waktu harian kita berbeda. Kalau seandainya waktu harian kita berbeda, demikian pula dengan waktu bulanan. Kita pasti berbeda. Sebagian orang lagi mengatakan begini, kan kita waktu Indonesia lebih cepat daripada waktu di Arab. Sekarang kita jam berapa? Sekarang jam katakan jam setengah 12 gitu kan. Di sana berarti jam berapa? 4 jam lebih mundur ke sana. Berarti siapa yang duluan? Kita lebih duluan. Iya, kalau seandainya menggunakan penanggalan Masehi. Tapi kalau seandainya kita menggunakan penanggalan Hijriah, di sana lebih dahulu. Karena matahari terbitnya di sebelah timur. Sementara penanggalan Komariah, penanggalan yang dijadikan acuan bulan Hijriah, itu menggunakan apa? Bulan. Bulan itu terbitnya di mana? Di timur apa di barat? Di barat. Maka oleh sebab itu di dalam penanggalan Hijriah dipastikan di sana lebih dahulu daripada di timur. Oleh sebab itu para ulama mengatakan pandangan orang timur sama dengan pandangan orang barat. Tapi pandangan orang barat belum tentu pandangan orang timur. Artinya kalau seandainya di Indonesia bulan itu sudah kelihatan, maka pastikan di Mekah itu sudah semestinya lebih dulu kelihatan. Karena di timur aja udah kelihatan, apalagi di barat. Tapi jikalau bulannya itu terbit di barat, dilihat oleh orang barat, belum tentu orang timur melihat. Karena selisih waktu yang cukup signifikan. Demikian juga dengan saum Arafah. Jadi saum Arafah bukan mengikuti wukufnya jamaah haji di Arafah, tapi karena tanggal 9-nya itu. Karena kalau kita mengikuti wukufnya di Arafah, jamaah haji di Arafah, saya katakan tadi, orang Papua bagian paling timur seperti kawasan Merauke atau orang di Papua Nugini atau di New Zealand dan seterusnya tidak akan pernah melaksanakan saum Arafah karena jamaah haji belum mereka berwukuf di sana sudah maghrib. Ya, wallahu taala alam.